Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Tamu undangan dimohon duduk kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi Syekh Kiai Haji Muhammad Dahlan Salim Zarkashi. Syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla arwa'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam jannahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabadiyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
عنده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
والعافية نسأل الله الأكبر والعافية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB beserta rombongan. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama dan masyarakat. Yang kami hormati seluruh dewan guru dan bapak ibu wali khotimin dan khotimat. Dan yang kami cintai dan banggakan, anak-anak kami para khotimin dan khotimat, singkatnya hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama menghadiri acara Khotaman Al-Quran dan Imtihan Santri yang ketiga TPQ Madinatul Ilmi Apit Ai Desa Mertak Tombok periode Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan dengan hari Selasa 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 23 September 2025 Masehi. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita bersama-sama lalui yakni acara pertama pembukaan, acara kedua laporan ketua panitia, acara ketiga imtihan santri, acara keempat sambutan, acara kelima penyerahan ijazah, acara keenam doa dan penutup, acara ketujuh acara tambahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara pertama yakni pembukaan. Untuk barokahnya acara ini, marilah kita membuka acara dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara kedua yakni laporan ketua panitia, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Jabal Adi Suparman. Kepada Bapak Jabal Adi Suparman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Koordinator TPQ Cabang Nusa Tenggara Barat beserta rombongan. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir di tempat ini, para wali santri, masyarakat undangan yang juga saya hormati, para alim ulama yang dapat menghadiri acara ini yang saya muliakan, para ustazah,
TPQ Madinatul Ilmi yang saya banggakan, khususnya kepada Bapak Ustadz Rizkan Hazari yang saya muliakan, juga saudara-saudara pengurus Yayasan Madinatul Ilmi yang hadir pada hari ini di tempat ini, kelihatan khususnya kepada Bapak Haji Suryantono, Bapak Ahmad Sabri yang saya hormati. Alhamdulillah kita semua sama-sama hadir di tempat ini dalam suasana yang cerah ceria, meliputi hati kita semua, mengiringi putra putri kita yang hatimin hari ini. Hati siapa yang tidak bangga? Hati siapa yang tidak terenyuh di depan kita berderet putra putri kita yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi baik dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Perlu saya sampaikan, sedianya santri dari Madinatul Ilmi diikuti oleh 18 santri. Setelah diseleksi sampai tingkat provinsi, tersisa 12 orang yang dinyatakan lulus. Namun yang hadir di depan kita hanya 11 orang. Karena 12 orang dinyatakan lulus di provinsi, 1 orang menyatakan mengundurkan diri, tidak mengikuti wisuda karena sesuatu dan lain hal. Bagi anak-anak kita yang dinyatakan tidak lulus, bukan semata-mata karena mereka tidak mampu, bahkan mungkin lebih mampu dari yang dinyatakan lulus, tapi pada saat diadakan seleksi di tingkat provinsi, tim penguji ini bawa-bawa jaga bertenjol, jadi lupaan bacaan. Jadi bukan semata-mata dia di bawah ini, bahkan di atas ini ada dinyatakan tidak lulus. Faktornya mental. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita doakan bersama anak kita yang dinyatakan tidak lulus itu tahun berikutnya akan lebih baik, lebih unggul lagi. Gitu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak orang menganggap bahwa acara wisuda seperti ini dianggapnya remeh, dianggapnya sepele. Untuk apa buang-buang duit? Mereka tidak paham ini sejarah, bukan seremonial semata-mata. Ini sejarah awal dari putra putri kita untuk maju ke depan, menyongsong era yang lebih ganas yang mereka temui. Kita paham, Bapak Ustadz, bahwa saat ini kita berada dalam zaman kala bendu namanya. Zaman manusia saling gesek, saling gosok, saling gasak, saling sikat, saling sikut. Karena mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak paham Al-Quran, apalagi memahami, membacanya pun tidak. Karena itu saya anggap ini momen sejarah dari putra putri kita menyongsong era globalisasi, era teknologi yang akan datang. Kepada anak-anakku sekalian, ini langkah awal kalian, baru dinyatakan khatam di dalam aturan bacaan. Kita harapkan ke depan kalian semua itu mampu menghafal Al-Quran, kemudian setelah dihafal memahami Al-Quran itu. Itulah yang menjadi bekal hidup kalian menyongsong gelombang ganas nanti. Kita pahami semua, para kaum kafir laknatullah
selalu menginjak-injak Islam. Al-Quran disobek-sobek, Rasulullah dihina. Kita tidak bisa berbuat apa, kita tidak bisa berhujjah karena kita tidak tahu Al-Quran. Itu sebabnya anak-anakku, belajarlah Al-Quran, dalami Al-Quran ini sebagai bekal hidup kalian di kemudian hari. Dari zaman ini, zaman yang sedang bergolak intrik namanya, orang tidak peduli agama, apalagi Al-Quran sudah tidak dipakai lagi. Tapi ingat, kita harus ingat anak-anakku, tahun 2030 target orang Kristen itu, Kristen di Indonesia ini mayoritas karenanya. Ini kalian ingat, dan kita semua ingat, harus ingat itu, mayoritas. Apa iya? Itu sebabnya kepada rekan-rekan wali murid, wali santri yang telah sama-sama dibukakan hidayah oleh Allah untuk mengantarkan putra-putri kita belajar Al-Quran di sini, kita serahkan bulat-bulat kepada Ustadz Rizkan Hasari. Lagu dakan menu arah doang dengan saya nyinyir. Tapi kita paham yang namanya buat baik itu banyak sekali kendalanya. Kalau kita berbuat jelek, banyak pendukungnya saat ini. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus, dalam hati sanubari yang tulus, saya mewakili para wali murid, juga saya atas nama yayasan, kebetulan saya ketua yayasan di sini, menyampaikan rasa terima kasih, rasa hormat yang tingginya kepada Bapak Ustadz Rizkan Hasari beserta istri yang telah susah payah tanpa memandang waktu, tidak mengenal beliau ini sakit, membimbing anak-anak kita ini. Mendengar pembukaan tadi, siapa yang tidak terenyuh? Anak-anak kita kecil ini berapa ayat-ayat pendek dihafal luar kepala, kemudian lapat-lapat tahlilan dihafal sekecil ini. Oh, saya kalau 55 tahun belajar belum tentu saya bisa. Ini yang kita tidak syukuri, mungkin hati kita tertutup. Jadi di TPQ ini tidak ada yang namanya KKN, tidak ada korupsi di sini. Kalau ada orang menganggap sini ada, tidak ada, saya jamin. Dunia akhirat saya jamin. Ya, supaya orang memahami itu. Buktinya dalam seleksi anak-anak kita kemarin, kalau ada nepotisme, padahal ada yang lebih mampu dari mereka, tapi karena grogi tidak lulus, kita tukar aja lah. Tidak bisa. Saya hormat itu kepada Dewan Juri, saya hormat itu. Seandainya anak saya tidak lulus, saya elas. Karena yang kita butuhkan di sini kualitas. Kualitas. Jadi dengan mengawali belajar Al-Quran dari harkatnya, mulai dari aturan bacaannya. Sekali lagi kita berharap Pak Ustadz supaya ditingkatkan nanti untuk tingkat penghafalannya. Kelak setelah mereka dewasa, baru mereka pahami, baru mereka gali. Karena saya sering berbicara bahwa ada 2 poin tujuan kita masukkan anak putra putri kita di sini. Yang pertama, kita ingin mencetak dai, mencetak tuan guru, karena ternyata tuan guru kita masih sangat kurang di Lombok ini. Buktinya apa? Setiap ada hajatan, setiap ada kematian, 4 tuan guru diundang, belum tentu datang 1. Sekarang ini juga demikian. Berapa tuan guru kita undang, tidak ada yang datang. Karena apa? Jadwal beliau penuh. Berarti jauh kekurangan tuan guru kita. Yang kedua,
kita ingin mencetak intelektual muslim. Nah, saya memulai itu. Anak saya dari tingkat SD tidak saya masukkan sekolah agama, saya masukkan ke sekolah umum dengan tujuan kelak dari Al-Quran yang dipelajari, yang dia dalami, digali dengan ilmu pengetahuan yang dia dapat di umum. Saya teringat waktu saya Jogja, 2 dosen agama Islam saya teori, orang teknik tapi hafal Al-Quran. Saya ingat betul Pak Insinyur Syahirul Alim, nama dosen saya, Bapak Insinyur Basit Wahid. Basicnya adalah kimia, hafal Al-Quran. Ternyata beliau mengawali dari pondok pesantren Gontor, hafal Al-Quran. Di mana-mana beliau ceramah dulu, yang paling digandrungi beliau. Saya terobsesi dengan itu. Saya ingin mudah-mudahan anak saya kelak menjadi intelektual muslim. Saya makin yang menyesal angka kendi ngaji lelai. Zaman tiang ngaji alif atas a, alif atas bawah i, alif depan nun, an, in, un, sampai di situ aja. Karena jarangnya guru ngaji waktu itu, dan kita tidak punya motivasi dorongan dari orang tua. Orang tua yang penting ada guru ngaji 5 kilo 6 kilo jauh, kita jalan kaki. Tapi kadang-kadang pada saat kita pergi ngaji, anak dan ngaji, anak kaum darah rungu julu lah lu dengar. Tapi sekarang kita fokus, saudara rekan-rekan wali santri, sama-sama kita bertekad menyerahkan putra putri kita sini dididik secara bukan Pak Ustadz Rizkan Hasan. Lagi saya menyampaikan apresiasi tinggi dan selalu doakan Bapak Ustadz Rizkan Asari diberkati kesehatan, karena beliau ini tanpa pernah istirahat mendidik anak-anak kita gitu, okay? Nah, kemudian anak-anakku sekalian, setelah kalian kelak menjadi seorang dai yang unggul, menjadi seorang tenor yang islami, menjadi intelektual muslim, kalian jangan sampai bersikap adigang, adigung, adiguna, merasa diri paling pintar. Kalian harus bersikap ngandap asor, rendah diri. Itu tanda-tandanya orang berilmu. Nah, ini baru dai tayat sejengkak lah paling pintar udah paran diri ndak kanggo nu. Itu namanya adigang, adigung, adiguna. Jadi ngandap asor, merendah diri. Itu ciri-cirinya orang-orang agamis, orang-orang Islam yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Jadi teringat beberapa tahun yang lalu pada saat Pak Ustadz mulai merintis pendidikan ini, itu baru berapa gelintir orang. Setiap hari bertambah. Akhirnya saya pernah mengusulkan, Pak Ustadz, ini harus ada wadah, harus ada payung hukumnya, yaitu yayasan. Nah, kita berkumpul atas izin Pak Ustadz Rizkan, Pak Haji Suryantono, Pak Masnan, Pak Haji, Pak Ahmad Sabri, Pak Laluwinotan. Akhirnya kita putus membentuk yayasan, namanya Yayasan Madinatul Ilmi. Yayasan inilah yang menjadi payung dari lembaga pendidikan ini. Artinya kalau dalam proses belajar mengajar di tempat ini terjadi satu hal
yang berkaitan dengan hukum bukan Pak Rizkan yang dulu ditangkap, saya yang dulu terokap si polisi, karena kita lah payung hukum, yayasan pasti dicari. Itu sebabnya kita buatkan payung hukum. Dengan adanya payung hukum, lembaga pendidikan ini bisa kita konversikan, bisa kita sambungkan ke seluruh dunia tanpa batas. Itu yang namanya kita melakukan hubungan kerjasama, bantuan luar negeri kemana saja boleh, asal ada dulu. Kita sudah disahkan oleh pemerintah, sudah disahkan oleh Departemen Agama dan lain-lain. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada halangan kita untuk terus mengembangkan lembaga pendidikan ini. Cuma satu sekarang yang menjadi PR kita, Pak Ustadz, yang koordinator kita di NTB. Di sini sekarang santrinya sudah 250 orang. Di tempat yang sekecil ini kita mencoba berpikir kita bawa kemana nih terus, kalau terus penuh. Sementara tempat kita belum ada. Mungkin ini menjadi pemikiran kita bersama ke depan, terutama minimal nanti kita punya tanah, mungkin membangunnya bisa pelan-pelan, mencari donatur dan sebagainya. Tapi ini kendala kita. 250 santri tertampung di sini. Terpaksa Pak Ustadz memberlakukan daftar tunggu. Sekalipun begini daftar tunggu loh. Dan saya yakin dari nilai kelulusan anak-anak kita dari seleksi tingkat kecamatan sampai provinsi kemarin, tidak ada yang jelek kok. Sangat bersaing dengan daerah-daerah lain, sangat bersaing. Saya kagum, sempat saya menangis, meneteskan air mata barusan ini melihat anak-anak kita di luar kepala menghafal ayat-ayat pendek sekian puluh. Masya Allah, ini luar biasa jerih payahnya Pak Ustadz. Saya bukan menyanjung, di belakang beliau saya katakan begitu. Sehingga kalau ada orang yang merendahkan, meremehkan yayasan ini, itu orang buta, orang tidak punya hati. Tapi kita ya sadar berbuat baik tantangannya besar. Kita sadar itu. Mudah-mudahan kawan-kawan murid wali santri baik yang khataman sekarang ini maupun yang sudah lewat, kelak kita tergabung dalam kesatuan, satu kesatuan, entah alumni namanya, untuk kita berpikir bersama-sama bahwa rasa terima kasih kita kepada lembaga pendidikan ini tidak akan pernah pudar. Jangan sampai pernah pudar. Disinilah anak-anak kita ditempa, yang kita saksikan begitu mahir melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ini sampai dewasa kelak mereka terus perdalam, terus mereka hafal sampai satu Al-Quran, berarti di tempat ini lahir ulama-ulama, dan itu tidak halal, tidak hayal. Ya ada loh alumni sudah ada di Yaman kok, sudah ada Yaman, ada alumni. Mungkin setahun 2 tahun ini pulang sudah jadi tuan guru dia, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, rekan, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini akan dapat bermanfaat kepada, terutama kepada anak-anakku sekalian. Dan apa yang anak-anakku sekalian citakan, mudah-mudahan itu akan sampai tujuan dengan catatan jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan ketinggalkan Al-Quran. Saya teringat sedikit sahabat saya di Kekale, almarhum sudah, namanya Adi Nurtar. Beliau ini buta huruf Latin, tidak bisa baca tulis, tapi mampu membaca Al-Quran. Setiap hari beliau baca. Beliau bisnis kedelai luar biasa, padahal mata dacin dan tahun sukses, mampu dia menundukkan Cina, mampu membendung Cina. Akhirnya
karena tekunnya beliau membaca Al-Quran, punya hikmah berkah yang luar biasa, sukses dalam bisnisnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.